Maaf, bibi saya ini Tritunggal. Kenapa kok kirim saya ke neraka? Loh, bukan saya yang kirim tapi Alkitab. Saya jelasin kamu ya, kebodohan Tritunggal. Ya, saya jelasin kamu. Pertama Tritunggal saya sudah jelasin maksud neraka semua. Sekarang kebodohan Tritunggal ya. Iya, tapi jangan hujat ya. Saya tidak mau hujat. Saya nggak akan menghujat kau. Yang saya hujat, kau kan bukan bapak gereja. Kau bukanlah romo atau pendeta. Bagaimana bisa saya hujat kau? Kau justru adalah korban. Dan saya tidak layak menghujatmu karena kau ini korban. Sudah jatuh. Kalau saya hujat, itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga disambar sepeda. Disambar sepeda. Disambar Royce kek. Nah, kalau yang sama kau Royce nggak akan ada yang hidup kau untuk ku bilang sepeda. Paling hanya patah jadi aja. Oke, saya jelasin. Ketika ya Pak Menteri bilang begini, jadi kau pergi ke Hong Kong, kau beli mobil. Ya mobil itu di atas namakan presiden ya. Di atas namakan presiden ya jadi. Ya siap Pak Menteri. Pergilah Abang Jerry ke Hong Kong. Lalu yang punya dealer bilang begini, Pak Jerry yang terhormat, ya Mr. Jerry, mau pakai nama apa ini Mr. Jerry? Atas nama apa ini Mr. Jerry? Lalu dengan tegas Pak Jerry mengatakan, tulis di situ nama presiden. Jadi mereka tulis presiden. Sampai ke Indonesia akan dimarahi Pak Jerry. Harusnya bukan tulis presiden di atas kertas putih, tapi harus ditulis Pak Prabowo sebagai presiden kita. Kan Pak Menteri bilang atas nama Pak Presiden. Di atas kertas di Hong Kong ditulis presiden bukan Prabowo. Pulang ke Indonesia dimarahi, dihukum jatuh 10 tahun penjara, denda 10 miliar, habis menderita. Masih untung balik ke Indonesia, kan banyak presiden di dunia. Ya bukan presiden Putin. Nah sekarang saya implementasikan kepada orang-orang Tritunggal. Ketika Tuhan Yesus berkata, baptiskalah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mereka membaptis orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hanya mereka baptis dalam nama apa? Seperti murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama apa? Jadi coba buka Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Di mute itu Pak Jerry. Pak Jerry di mute. Kisah Para Rasul. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, murid-muridnya kan membaptis. Amin. Nah, berarti Sang Bapa, Sang Anak dan Roh Sang Kudus itu adalah Tuhan Yesus. Makanya sebagai Sang Pencipta, Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Sebagai penebus, Dia adalah Sang Anak. Sebagai penyertaan Dia kepada kita, Tuhan Yesus janji, di mana ada 1-2 orang berkumpul di situ Dia hadir. Dan roh itu artinya sesuatu yang tidak terlihat namun ada. Itu definisi roh. Nah, di mana ada 1-2 orang berkumpul, di situ Dia hadir. Makanya Dia mempunyai gelar roh atau ruah Sang Kudus, roh Sang Kudus. Jadi Sang Bapa, Sang Anak dan Roh Kudus itu adalah 3 jabatan Tuhan Yesus. Dalam bahasa Yunani, to pater, to pios, dan to apa kalau Roh Kudus? Nanti kita buka data, saya lupa. Jadi ada 3 di situ, 3 jabatan. Sang Bapa, ya, Sang Bapa, Sang Anak dan Roh Sang Kudus. Itu adalah 3 jabatan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau Tuhan Yesus bukanlah Bapa, bukanlah Anak, bukanlah Roh Kudus, masuk neraka juga itu rasul-rasul itu melawan Tuhan Yesus. Benar nggak Pak Jerry? Tidak mungkin kan mereka itu masuk neraka karena mereka pertama dituntun oleh Roh Kudus. Ingat, Alkitab itu ditulis dengan tuntunan dan ilham Roh Kudus, tidak mungkin salah. Itu dalam kitab 1 Timotius mengatakan segala ilham, ya, segala tulisan itu adalah ilham dari Roh Kudus. Jadi nggak mungkin salah. Ketika mereka menulis dan mereka memperhatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Namun sekarang baptisan lagi itu bukan diganti dengan nama Tuhan Yesus lagi seperti yang dilakukan orang-orang Kristen yang bernama Om Paulus, orang-orang Kristen yang bernama Om Petrus, dan orang-orang Kristen yang bernama Rasul Paulus. Diganti oleh orang-orang Tritunggal dengan Tritunggal Maha Kudus. Ngeri nggak mereka? Orang Tritunggal itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga.
Karena ada tertulis. Itu Bir. Oke, ada tertulis Keluaran 20 ayat 2 dan 3. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Jadi kita hanya tunduk dan patuh kepada Yahweh. Yesus adalah nama keselamatan daripada Yahweh itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan Yahweh itu sendiri. Sesuai dengan Yesaya 39. Bukan duta, bukan utusan, melainkan Ia sendiri yang menjadi penebus. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Dari kata Yahweh Yasa. Nah, nama yang agung satu-satunya yang kudus itu bagi orang Kristen cuma Tuhan Yesus. Tidak ada satu tulisan dari para rasul, tidak ada tulisan dari para nabi bahwa ada yang kudus selain nama Tuhan. Kok diganti dengan Tritunggal Maha Kudus? Berarti sudah ada Allah yang lain di hadapan mereka. Jadi wajar nggak orang-orang Tritunggal itu masuk ke dalam neraka? Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Tidak semua orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk surga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Masuk neraka semua Tritunggal. Sudah antikris. Parah, gua masuk neraka dong. Wah, aduh. Kita bilang kok saya yang disalahin. Tapi kan sekarang lo yang ngomong. Karena saya kan cuma ikut kitab. Itu kan tafsiranmu. Oke. Di mana tafsirannya? Coba jelasin tafsirannya. Sekarang mana yang kudus? Tuhan Yesus atau Tritunggal Maha Kudus? Mana yang kudus? Kalau yang disebut Maha Kudus ada satu atau ada dua? Mana yang kudus? Tuhan Yesus atau Tritunggal Maha Kudus? Coba dijawab. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai sekarang kalian mengusir setan, berdoa untuk kesembuhan pakai nama Tritunggal Maha Kudus. Kulihat kalian. Nanti udah mati kalian baru kalian sadar. Kenapa saya didoain pakai nama yang nama di luar nama Alkitab? Ingat, Tritunggal itu adalah ajaran manusia. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Ernyalah kau iblis, karena kau hanya menjadi batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan bukan apa yang dipikirkan Tuhan, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia." Tritunggal hasil pemikiran daripada Tertullianus. Kalau nanti besok Tritunggal datang kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan berkata, "Ernyalah kau Tritunggal, ernyalah kau iblis." Karena Tuhan Yesus tidak pernah menjelaskan Tritunggal. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu satu hakikat. Tetapi dalam ayat 11 ayat 7, siapa yang bisa mengatakan hakikat Allah? Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan tiga pribadi. Tetapi Tuhan itu cuma satu pribadi. Dalam Yesaya 44 ayat 24. Coba dibaca saya. Yesaya 44 ayat 24. Ya, supaya mereka tahu bahwa ajaran Tritunggal itu bertentangan dengan Alkitabiah. Silakan. Ibu-ibu dan bapak-bapak pendeta Tritunggal. Setuju, satu pribadi. Saya setuju banget kalau dibilang. Tapi Tritunggal mengatakan tiga. Iya, satu pribadi di dalam tiga keberadaan. Itu namanya Tritunggal amodemen. Tritunggal buatan sendiri. Amodemen lagi. Apa lagi Tritunggal amodemen nih? Saya baru mengerti, saya baru tahu lagi ada Tritunggal buatan sendiri. Ya. Jadi yang kita bahas itu buatan bapak gereja loh. Oke. Bapak gereja loh. Nggak ada begitu. Jadi Tritunggal yang benar, satu hakikat tiga pribadi. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, dan bukan Roh Kudus. Dapat dibedakan, namun tidak bisa dipisahkan. Saya kasih contoh ya. Penipuan daripada Tritunggal. Oh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan. Oke, saya tanya. Ketika firman ada dalam rahim Maria, apakah Bapa ada dalam rahim Maria? Oh tidak, Billy. Dibilang dasar kau anak iblis pendusta, pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu yang dikatakan. Katanya nggak bisa terpisahkan. Ketika firman ada dalam rahim Maria, apakah Bapa ada di dalam rahim Maria? Mereka tolak. Ini banyak. Jadi dalam membuat narasi itu harus ada konsekuensi logis. Tritunggal itu nggak ada konsekuensi logis. Jadi begini, kalau kita berdoa nggak perlu menyebutkan nama Bapa dan Roh Kudus, cukup Yesus saja. Betul. Tapi kita harus tahu Tuhan itu tidak mendengar suara kita. Bagaimana Yesus? Tuhan sudah tahu. Yesus aja berdoa doa Bapa kami loh.
Oh, Tuhan Yesus pertama kali. Terus yang di surga itu siapa Bapak Jerry? Oke, Pak Jerry, buka Efesus Iya, 1 ayat jadi 10. Bapak yang di surga itu Yesus. Iya. Biar kita buka, tolong buka Efesus 1 ayat 10. Nah, buka Efesus 1 ayat 10 supaya mereka tahu ya kapasitas Bapak mereka apa di surga. Ya. Coba buka Efesus 1 Kalau ayat saya 10. betul-betul masuk di saya punya kepala, masuk di saya punya otak, saya ikut loh. Iya. Tapi ini kan sampai sekarang belum loh. Iya, pelan-pelan. Baru lu kira lagi saya di neraka. Aduh, ampun. Efesus 1 ayat 10. Pakai JNT. Efesus 1 ayat 10. Tolong dibaca saya. Dibaca pelan-pelan biar Pak Jerry mendapat apa? Pergerakan dalam hati oleh Roh Kudus. Pencerahan. Biar hatinya apa? Dijamah Pencerahan oleh Roh dari Kudus. Oke, Efesus 1 ayat 10. Ya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Tuhan Yesus adalah kepala segala sesuatu baik di bumi maupun di surga. Ya. Nah, jadi Bapak ngapain di atas? Pensiun atau jadi anak buah? Pilih yang mana? Pensiun. Pilih yang mana? Yang kepala segala sesuatu baik di surga maupun di bumi itu Tuhan Yesus. Lalu kalau Tuhan Yesus bukan Bapak ngapain? Hilang jabatan? Adalah Bapak duduk manis lagi. Duduk manis. Iya. Iya, berarti Tuhan Yesus itu di bawah, berarti Bapak sudah jadi di bawah Tuhan Yesus, betul? Enggak dong. Loh, yang kepala cuma satu, yang dikatakan Bapak kepala, tapi Tuhan Yesus otomatis ya dalam pemerintah itu cuma ada satu kepala, nggak ada yang dua. Oh, Bapak jadi wakilnya, Bapak jadi wakil, ada hierarki di atas. Tapi memang Tritunggal dengan saksi Yehova itu sama bejaknya. Yang menurut saya adalah Bapak. Aduh, hujat lagi sih Bina. Aduh, Soalnya mereka merendahkan Tuhan Yesus, Bapak Jerry. lah. Saya kasih Mereka contoh. menganggap Yesus itu bukan yang berkuasa, itu kan suatu Saya hal. kasih contoh Pak ya. Di mata Tritunggal Tuhan Yesus itu rendah dan hina. Saya kasih bukti. Mereka tanya begini. Ini betul ini Pak. Kalau saya bohong, Bapak Jerry langsung lempar saya. Kalau saya bohong, Tritunggal merendahkan. Dia juga bohong, saya tidak mungkin mau lempar Billy. Ya, saya jawab. Saya kasih bukti. Saya kasih bukti. Ya. Menurut Tritunggal bilang begini. Jadi Bapak itu disalib. Iya Om dan Ibu Tritunggal, Bapak yang disalib. Kau memang kurang ajar, kau memang menghina Bapak, kau merendahkan Tuhan Yesus. Bapak, masa Bapak itu mau datang? Bapak itu tidak bisa masuk ke dalam bumi, makanya dikirim anaknya sebagai tumbal. Oh, berarti mana yang lebih tinggi, Bapak atau Tuhan Yesus? Karena Bapak itu mulia sekali, jadi nggak mungkin disalib. Tapi kalau Tuhan Yesus kurang mulia, makanya disalib jadi tumbal. Kan Bapak menyerahkan anaknya. Kalau Bapak bukan Tuhan Yesus bukan Bapak, artinya Bapak menumbalkan anaknya. Terima. Nah, sekarang layak nggak Bapak disalib? Nggak layak di mata Tritunggal. Yang layak itu Tuhan Yesus. Jadi penilaian mereka yang mana yang lebih tinggi? Tuhan Yesus atau Bapak? Bagi mereka Bapak. Menjadi Yang mereka tersalib kan itu manusia, kodrat sebagai manusianya. Tapi itu dia Bapak Oke. sendiri. Jadi itu saya kasih pembuktian. Yang kedua, Bapak Jerry meyakini Tuhan Yesus itu manusia. Saya kasih buat. Dalam teks asli tidak ada kata manusia. Nanti saya jelasin dulu. Tapi dalam teks asli tidak pernah dikatakan Yesus adalah manusia. Sedangkan dikatakan Tohios, Tou, Antropo, ya, sang anak dan sang putra. Jadi kalau antropon itu digunakan di dalam kitab Yunani yang merujuk kepada anak manusia, itu dalam bahasa Ibrani itu Enas itu tidak boleh manusia, karena manusia itu laki-laki dan perempuan, itu Enas. Nah, kalau manusia dalam bahasa Ibrani itu adalah Bani Adam. Nah, kalau dalam bahasa Inggris manusia itu human atau human kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris
Kalau dalam bahasa Ibrani itu Bani Adam. Tetapi kalau anak manusia yang diterjemahkan itu sebenarnya bukan manusia, tapi pria dewasa itu dalam paham orang Yahudi. Nah, saya mau bertanya Pak Jerry yakin nggak Tuhan Yesus itu manusia? Dia datang sebagai manusia lah. Manusia. Jadi ada satu paham, ada istilahnya doketisme. Nah, itu dibuang oleh Tritunggal. Yang doketisme itu adalah Tuhan yang berpura-pura menjadi manusia. Pura-pura. Iya. Jadi Yesus datang betul-betul lahir jadi manusia kok. Betul. Gimana sih? Jadi lahir sebagai manusia, betul? Betul. Manusia sepenuhnya itu berpura-pura menjadi manusia. Manusia lah sepenuhnya. Oke, manusia sepenuhnya. Sebagai manusia yang sepenuhnya, dia pipis dan buang air besar enggak? Pastilah. Pasti. Haleluya. Oke, pertanyaan nomor kedua. Sebagai manusia yang sempurna, Pak Jerry laki-laki, Billy itu dia laki-laki. Kira-kira pernah nggak terlintas di dalam hati dan pikirannya untuk meniduri wanita sebagai laki-laki yang normal? Saya Iya. Nah, dari muda normal. Saya mau tidur dari istri gitu loh. Iya. Sebelum menikah pun kan ada perasaan itu. Normal. Ya. Puber lah. Pubertas. Nah, apakah tuannya Pak Jerry juga seperti itu? Tidak. Loh. Nah, kalau dia ada perasaan begitu normal atau enggak? Bukan. Karena sebagai manusia sepenuhnya manusia, tidak mungkin. Kan dia kudus. Dia tidak ada dosa yang kudus itu adalah perbuatan. Dia tidak punya dosa gitu loh. Kudus itu adalah perbuatan yang tidak melakukan dosa. Nah, kenapa manusia itu semua laki-laki dan perempuan suka melakukan dengan istilah 3 huruf itu? S-E-K 4 ya kayaknya. Sorry, saya terlalu fokus pada kata 3 ya, padahal 4. Seks. Ya, karena di dalam Kejadian 1 ayat 8 berkata beranak cuculah. Mau dia laki-laki mau perempuan itu ada perasaan untuk melakukan hal itu. Karena itu sudah menjadi apa? Ketetapan Tuhan di Taman Eden. Pertanyaannya saya, selaku manusia yang ingin melakukan hal itu adalah dosa atau tidak? Perasaan untuk tidur dengan wanita, dosa enggak? Hanya perasaan, tidak melakukan. Itu apakah dosa atau tidak? Dengan keinginan saja dosa. Keinginan dosa ya. Keinginan daging, keinginan dosa, keinginan. Dosa. Ya dosa. Jadi dia kan nggak melakukan, tetapi secara manusia ada rasa untuk begitu, itu bukan dosa. Itu adalah natur manusia. Dosa itu jika dia melakukan tanpa ada apa? Ikatan, itu berdosa. Tetapi kalau keinginan untuk itu kan, nah seperti saya rasa sebagai laki-laki ya Pak ya, coba Pak Jerry lewat ya, cewek warna putih, rambut panjang, pakai seksi panjang. Itu di atas gua cewek tuh. Pasti kan Pak Jerry akan melirik, wow, terlintas. Tuh, senyum-senyum ternyata cantik itu tuh. Nah, pertanyaannya saya, apakah Tuhannya Pak Jerry tidak pernah nggak terlintas seperti itu? Masalahnya yang Pak Jerry lihat dengan perempuan-perempuan Israel itu beda jauh. Perempuan-perempuan Israel itu, aduh, kasihan mama, the beautiful most, artinya. Iya, kalau saya gitulah. Iya, kalau ada natur Karena manusia saya punya pasti dosa. ada. Pasti ada. Iya, saya punya dosa. Iya, Jadi dosa di dalam diriku ada. itu kan bukan dosa. Nah, kalau begitu, sebagai manusia seutuhnya, apakah Tuhan Yesus itu adalah apa? Manusia? Manusia seutuhnya. Ya. Betul. Dari maksudnya, apakah dia ada perasaan itu nggak pernah terlintas? Makanya aku bilang Pak Jerry ya, ajaran Tritunggal itu sangat merendahkan Tuhan Yesus. Mau tidak mau. Tidak, aduh, siapa yang merendahkan? Tritunggal yang Maha Kudus. Itu disebut Tritunggal Maha Kudus. Amandemen. Tritunggal Maha Kudus, kalau kami tinggikan nama Tuhan Yesus. Maha Kudus. Iya, kalau kami yang Maha Kudus cuma satu, Tuhan Yesus. Iya, Yang pertama, mau tidak mau, bagaimana kudus? Bagaimana dia mau dibilang kudus yang Maha Kudus? Artinya yang paling level yang tertinggi dan satu-satunya yang kudus itu disebut Maha Kudus. Ya, bagaimana kalian mau menguduskan Tuhan Yesus? Kalian, kalau dia berak dan kencing,
Akan langsung fokus saja dari tubuhnya itu tubuh dan darah yang mulia yang dari surga. Jadi begini teman-teman ya, saya jelasin ya, dalam nats ayat Alkitab tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia. Lalu ini tampilannya seperti apa? Ingat aja, ini dicatat ya. Iya. Jadi harus paham apa arti manusia. Manusia itu Kejadian 1:26 adalah rupa dan gambar Tuhan. Jadi kita punya kepala, punya kaki, punya tangan karena rupa Tuhan. Sudah? Nah, dalam Yesaya 43 ayat 10, coba dibaca saya, Yesaya 43 ayat 10, supaya jadi dengar. Yesaya 43 ayat 10. Ya, tunggu, kita tanya dulu Pak Jerry, kayaknya Pak Jerry komandannya lagi panggil dia, komandan di rumah. Semoga dia tidak disuruh cuci piring. Kalau disuruh cuci piring, lama lagi kita menunggu dia. Ya kita ini Bapak Hanif dulu. Halo Bapak Hanif. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Bapak apa Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Alhamdulillah, Islam. Oh ya, salam toleransi. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ikut host lah. Ikut host lah, bertanya pun boleh. Oh ya, silahkan. Ini maksudnya apa? Yesus Bapa yang kekal. Oh, Bapak dari Malaysia? Iya, betul. Ya, salam dari Indonesia. Yesus itu adalah Bapa yang kekal. Ya, Bapa yang kekal itu adalah Bapa sumber segala sumber yang menjanjikan kekekalan hidup bagi kita. Jadi Yesus itu adalah Bapa kita yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Dia adalah Alfa dan Omega. Itu kan Bapa yang ngutus Yesus. Tidak, Bapa itu gelar bagi Yesus itu sendiri. Oh. Kenapa disebut Bapa? Karena dia menciptakan kita, segala sumber, dia Alfa dan Omega. Ada data mengatakan Yesus itu Bapa. Aku dan Bapa satu. Aku ada terang yang tidak terakhir yang datang ke dunia. 1 Yohanes itu ada. Bentar ya. Saya cari ayatnya. Ada nggak ayat mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Ini saya bukan satu ayat aja lah ya. Dan masih banyak lagi ayat kalau kita merujuk kepada teks asli. Iya. Oke, saya buka satu ayat bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa. Jadi yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Oke. Jangan gitu dong. Udah datang. Baca Yohanes 8 ayat 24 sampai 26, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Kok bukan saya yang bilang, Yohanes 8 ayat 24 sampai 26 dan 27. Dibaca. Terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Amin. Amin. Jadi ada ayatnya ya Pak ya. Jadi kami tidak ngarang. Bapa itu adalah sebutan sebagai sang pencipta, sumber. Kata Allah itu dari bahasa Elohim, artinya otoritas. Ya, jadi kalau orang Islam itu Elohimnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi otoritas keimanan daripada orang Islam kan adalah namanya adalah Allah. Jadi Tuhan kalian, Elohim kalian adalah Allah. Kalau kami adalah Yesus Kristus Elohim kami. Amin. Ya. Sudah? Namun ayat ini tidak pernah dipercaya oleh orang Islam dan orang Tritunggal ini, mereka nggak percaya. Jadi kalau orang Islam yang tidak percaya Alkitab wajar, nanti iman mereka kan rusak. Tapi kalau orang yang ngaku Kristen seperti Tritunggal yang tidak percaya pada Alkitab adalah orang yang kurang ajar. Apalagi mereka menuduh bahwa Tuhan Yesus adalah manusia. Lalu datanglah orang Islam bilang begini, "Pas, kalian menyembah manusia." Oh tidak. Islam bilang, Tuhan kalian berak dan kencing, dasar kalian menghujat. Lah kalian, padahal kalian sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu
Tuhan saya itu beda dengan apa? Jadi sebenarnya penghujat yang sejati adalah Tritunggal itu sendiri. Tunggu Billy. Jadi itu Yesus itu manusia atau bukan? Dia lahir. Lanjut. Oke. Saya jelasin ya Pak ya. Pak Jerry ambil bawa pena dan kertas. Baca Kejadian 1 ayat 26. Ayat 27 aja lah. Kejadian 1 ayat 27. Iya. Nah, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Oke. Jadi manusia itu adalah rupa dan gambar Tuhan. Nah, dalam Yesaya 43 ayat 10 berkata, coba Yesaya 43 ayat 10. Yesaya 43 ayat 10. Ini Pak Jerry harus belajar nih Pak Jerry ya. Kalau tidak Pak Jerry kan masuk neraka. Bahaya. Neraka lagi, ampun. ancamannya lah. Ya sudah lah, pilihan Pak Jerry lah. Susah-susah masuk gereja, susah-susah tidak berselingkuh, susah-susah tidak korupsi, susah-susah menjaga diri, tapi akhirnya masuk neraka gara-gara tidak percaya. Ini ayat daripada mana nih dapatnya nih? Dalam ayat kita, bukan dalam Al-Quran lah Pak. Iyalah. Apa nama dia? Sebab saya dua lupa itu. 2 Korintus 1 ayat 3. Coba buka dulu ya, saya buka 3 ayat 10. Ya sudah. Apa? Coba dibaca. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Amin. Oke. Jadi, ya, kata manusia itu artinya ukuran gambar Tuhan. Jadi ketika Tuhan menyatakan diri lewat rahim Maria, dia datang dalam bentuk apa Pak Jerry? Kalau menurut analisa Pak Jerry, manusia kan ada ukuran gambar Tuhan. Di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku tidak ada Tuhan dibentuk. Jadi dia datang dalam bentuk apa? Berat. Dalam bentuk apa nih? Ya, kan manusia punya kepala dan rupa itu karena bentuk dan rupa Tuhan. Ya, jadi saya uraikan ya. Memang agak susah kalau sudah terdoktrin. Apa Korintus 1 ayat 3? Iya. Bapak Hanif masih Oke, jadi kata manusia itu artinya rupa dan gambar Tuhan. Di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Tuhan yang tidak kelihatan agar bisa terlihat, dia menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 14, bukan menjadi manusia. Tidak ada kata manusia yang melekat kepada Tuhan Yesus dalam teks asli, tidak ada. Makanya tidak ayat Alkitab kalau kita pelajari itu sangat luar biasa Pak Jerry. Dari berabad-abad sampai ke perjanjian baru nggak bertabrakan. Saya kasih contoh. Dalam Hosea 11 ayat 9 berkata begini. Sebab aku adalah Allah di tengah-tengahmu dan bukanlah manusia. Sudah Pak Jerry sudah catat ayatnya Pak? Hosea 11 ayat 9. Pak Jerry sudah catat? Iya. Ada, saya ini apa? Terdengar aja, dengar. Buka kamera dulu lah supaya kita fokus di sini karena ini bahaya Pak Jerry ini kan, tahu Pak Jerry ini kan ya. Ini saya mau mematahkan narasi bahwa Yesus itu adalah manusia. Coba Pak Jerry buka kamera lah supaya kita asik di sini. Oke? Nah, jadi Pak Jerry, kalau Tuhan Yesus adalah manusia, ya bertentangan dengan Hosea 11 ayat 9. Nah, yang paling berbahaya, Pak Jerry mengandalkan Tuhan Yesus atau tidak dalam hidup Pak Jerry? Tergantung sepenuhnya, bosku. Bergantung sepenuhnya. Tapi Tuhan Yesus manusia. Datang sebagai manusia sudah. Ya berarti manusia dia. Kan Alkitab nggak pernah mengatakan manusia. Jadi Pak Jerry, kalau Tuhan Yesus manusia,
ya, istri Tuhan semua adalah orang-orang yang terkutuk. Aduh, Sudah masuk neraka terkutuk lagi. kutuk lagi, ampun. Oke. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus adalah manusia dan dia mengandalkan Tuhan Yesus, dia adalah Kristen yang terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Sekali lagi bukan ini. Jangan dengar kata saya, tapi dengarlah kata ayat kita. Saya bisa salah, tapi firman Allah yang hidup itu tidak akan pernah salah. Jadi kalau menyatakan Tuhan Yesus adalah manusia, itu adalah Kristen yang terkutuk. Yeremia 17 ayat 5. Jadi tidak ada kata yang melekat ya. Ini dari kesaksian para nabi. Oke? Ya. Nah, sekarang saya masuk kepada kesaksian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini. Markus 10 ayat 18. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali Elohim. Jika Tuhan Yesus itu manusia, berarti Tuhan kalian sudah berak, sudah kencing, sudah mempunyai anak berpikir untuk menikah, mempunyai sisi yang tidak baik lagi. Kan Tuhan Yesus bilang Markus 10 ayat 18 dalam teks asli. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik kecuali Elohim. Jadi kalau Tuhan Yesus itu manusia, dia mempunyai sisi yang tidak baik. Catat itu Markus 10 ayat 18. Nah, jadi saya bawa kesaksian Nabi, kesaksian Tuhan Yesus, kemudian saya akan bawa kepada kesaksian Rasul. Dalam Galatia 1 berkata, sebab Injil yang aku terima ini bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Injil yang bawa Rasul Paulus bersaksi, Injil yang dia terima itu adalah dari Tuhan Yesus, bukan dari manusia. Nah, Satu lagi ya Bang, yang tubuhnya itu memang dari surga kan. Adam pertama itu kan dari dunia, dan manusia kedua itu adalah dari surga. Manusia kedua itu dari Tuhan Yesus, itu memang dia dari surga. kita lihat kesaksian daripada Lukas 2 ayat 11. Ya, ini kita sudah masuk ke Rasul. Mengatakan begini, telah lahir di kota Daud Yesus Kristus Tuhan. Ya, yang lain itu Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 7, yang mati itu Tuhan. Yang lahir mati adalah Tuhan. Tetapi datang si pendusta-pendusta dengan kostum Tritunggal berkata bahwa yang mati adalah manusia. Saya pernah masuk, iya Pak Jerian, saya mau buat kesaksian. Ada salah satu pendeta. Saya bilang begini sama pendeta, Pak Pendeta, yang tidak bisa mati adalah iblis. Tuhan bisa mati Billy? Bisa. Oh, kalau Billy memang sesat. Masa Tuhan bisa mati, setan nggak bisa mati? Nah, pasti Pak Jerry lagi berpikir ini pernyataan saya, betul tidak? Tuhan bisa mati, setan nggak bisa mati. Heran nggak Pak Jerry? Oke? Nah, dalam 1 Korintus 11 ayat 27 coba dibaca dulu. Yang mati situ siapa? 1 Korintus 11 ayat 27. 1 Korintus 11 ayat 7. 27. 27. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Baca ayat 9 supaya Pak jadi ketakutan. Baca ayat 9. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terhukum orang Tritunggal, sudah terkutuk, sudah antikris, dapat hukuman. Karena kita ini ditebus oleh tubuh dan darah Tuhan, bukan manusia. Karena Tuhan Yesus bilang tidak seorang pun yang baik kecuali Elohim. Nah, itu dari runtutan ayat Alkitab. Jadi Pak Jerry, saya jelasin apa arti mati. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Pendeta-pendeta ini goblok, nggak paham arti mati dan binasa. Setan apapun roh itu nggak bisa mati, tapi setan itu binasa.
yang disebut mati adalah keterpisahan tubuh dan roh. Kenapa Tuhan bisa mati? Karena Tuhan adalah roh menyatakan diri dalam daging. Ketika dia menyatakan diri dalam daging di atas kayu salib, dia meninggalkan tubuh itu yang disebut dengan Tuhan mati. Keterpisahan tubuh dan roh. Tubuh Tuhan, roh Tuhan terpisah, itu yang dikatakan dengan Tuhan mati. Lalu dia pergi ke dunia orang mati, 1 Petrus 3 ayat 19. Jadi yang tidak bisa mati adalah setan, karena setan bukan mati tapi binasa. Makanya ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak takut pada maut, karena yang akan takut pada maut adalah iblis. Tapi Tuhan kita tidak pernah takut pada maut. Oh Billy, tapi dia mati. Memang dasar kau goblok. Kamu nggak bisa bedakan maut dan mati. Maut itu artinya adalah kebinasaan roh, sedangkan mati artinya keterpisahan tubuh dan roh. Jadi saya bilang, setan tidak bisa mati, hanya Tuhan yang bisa mati. Karena setan itu akan binasa, bukan mati. Karena mati artinya keterpisahan tubuh dan roh. Sampai sini bisa paham Pak Jerry? Setan mana bisa mati, tidak, orang dia roh. Memang kau katolos, datang-datang bawa kebodohan. Ya, oke, saya bilang, saya mau tanya kan, yang roh, ya saya mau tanya dulu, diskusi sama kamu. Ya, silakan. Nah, ini Pak Jerry utusan Katolik, Pak Jerry Protestan, dong. Ya, udah, kamu Ini fokus utusan sama saya. Katolik. Silakan Katolik. Ya, oke, baik. Nanti, ya dengar dulu lah. Sebelum berinkarnasi, Tuhan itu roh atau berdaging? Saya tanya. Sebelum berinkarnasi, begini. Sebelum Tanya, roh atau daging? Tuhan itu roh atau daging? Tunggu dulu. Sebelum kau bertanya, tunggu, sabar. Iya, Sebelum jawabannya. kau bertanya, aku pastikan dulu. Kamu tahu nggak arti inkarnasi? Waduh, inkarnasi menjadi manusia. Inkarnasi Menjadi manusia. Manusia. Saya tanya, sebelum dia berinkarnasi Diam dulu. menjadi manusia. Saya tanya dulu, Oke. apa arti inkarnasi? Kita pastikan dulu. Oke, saya perbaiki bahasanya. Sebelum dia menjadi daging, Tuhan itu Sabar roh atau dulu. daging? Pelan-pelan dulu. Apa? Aduh, jangan lari. Saya nggak tanya inkarnasi lagi. Bilang Tuhan itu dulu, roh atau daging? saya nggak tahu inkarnasi. Sebelum kita Aduh, oke, saya nggak tanya inkarnasi. Ya, Saya nggak tanya inkarnasi. Ini kan ini memang tambah. Billy, jangan lari-lari lah. Ini Apa arti inkarnasi? Tritunggal naik, kenapa kamu megang-megang? Tinggal jawab aja. Tuhan itu roh atau daging? Oke, sabar. Inkarnasi itu. Saya nggak tanya inkarnasi lagi. Diam dulu. Oke. Sebelum dia datang menjadi daging, Tuhan Saya itu jelasin roh dulu. atau berdaging? Saya tanya. Sabar dulu. Ya. Aduh, dalam diri kamu nggak bisa jawab. Saya jawab dulu, kamu jelasin dulu supaya kamu pintar. Penyesatan aja yang ada. Loh, Udah tuh kamu gampang jawab. inkarnasi nggak tahu? Memang romo-romo Katolik tahu kata inkarnasi apa? Ya, kalau kita nggak bahas inkarnasi dulu. Tuhan itu roh atau daging? Saya tanya. Saya tanya dulu, inkarnasi diselesaikan dulu. Oke, baik, kalau nggak bisa jawab ya. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan Allah adalah roh, ya. Saya 1 Korintus 3 ayat 17. arti Tuhan adalah roh. Kamu nggak bisa jawab kan? Ya, apa arti Bisa roh? jawab kan? Apa arti roh? Loh, tadi kamu nggak bisa jawab kan? Roh itu Apa tidak sih? bermateri. Oke, bisa jawab. Roh itu tidak bermateri, tidak dapat dilihat. Nah, Ya, itu dia kenapa roh. Tuhan dikatakan roh? Loh, memang ayatnya seperti Tuhan adalah roh, tidak dapat Iya. dilihat, tidak bermateri. Oh, oke. Apakah yang bisa dilihat itu harus bermateri? Sudah, Pertanyaannya saya. jangan kemana-mana lagi. Apakah roh itu bisa Sebentar, terlihat atau Billy. tidak? Billy, jangan kemana-mana. Satu-satu dulu saya jelasin Dulu saya jawab. Oke, diam dulu saya jelasin inkarnasi. Sabar ya bang. Bang Elang Oh, sabar lari-lari dulu. dia. Iya. Dia lagi begini, lagi ngambil data. Jadi tunggu dulu. Ya, data. Saya mau tanya dulu, Ya. Mas Ngajar. Manusia itu berdaging atau roh? Saya tanya. Loh, kalau manusia itu ya berdaging. Oke, manusia berdaging. Oke, baik. Kalau Tuhan itu roh atau berdaging? Tuhan itu roh, tapi belum
Tapi roh itu kan oke, tidak bukan Oke, berarti. saya tanya Nah, dulu. ini lebih pintar Saya Mas tanya daripada sabar, Pak Didi. sabar. Simpel dia Saya tanya dulu. jawabnya. Ya, Saya tanya dulu. mantap dia. Kata inkarnasi itu dari bahasa apa? Ya, bahasa Latin, incarne, Oh, artinya? menjadi manusia. Oke. Makanya kalau bilang Katolos itu kau jangan marah karena kau memang goblok. Ya. Nah, saya buka ayat ya. Kolose 2 Ya, ayat buka. 1. Ya. Kolose 2 ayat 1. Di situ Rasul Paulus berinkarnasi. Apakah Paulus itu menjadi daging? Kolose 2 ayat 1. Baik. Kata inkarne di situ lihat ada berapa pengertian di situ. Lihat pengertian inkarne di situ. Bukan bahasa aslinya. Itu menjadi pribadi juga ada. Saya sudah pelajari itu. Itu Iya, menjadi jadi- pribadi. Oke, saya buka ya. Saya buka. Kau bilang Kolose 2. inkarnasi. Iya, kau bilang kan inkarnasi menjadi manusia. Dari roh menjadi daging itu inkarne enggak namanya. Pengertian inkarne ada. Bukan itu aja. Ya. Oke, kau bawa ayat itu biar saya buka. Jadi begini, saya jelasin kamu supaya kamu cerdas ya. Gak usah ngotot-ngotot dengan saya, oke? Saya lebih pintar daripada rom kamu, oke? Jangan kamu klik. Buka Ya, ayat Kolose berapa tadi kamu buka? Ayo. Kalau saya 2 ayat 1. Oke, Kolose 2 ayat 1. Oke. Lihat nanti bahasa artinya ya. Kolose 2 ayat 1. Kamu nggak memahami Alkitab, kamu sok-sok kamu. Oke, Kolose 2 ayat 1. Nah, kita ke fokus ke yang mana kamu flash ya. Ke flash ya. Kita ke flash kan daging ini kan. In the flash. Betul? Kita lihat, kita buka strongnya. Oke. Bentar ya. Saya buka dulu Alkitab. Ya saya tanya inkarnasi itu maknanya apa Kolose 2 ayat 1? Kali ini terlalu banyak putar-putar. Pintar tidak, goblok iya. Mengajar di sini. Tobi, sabar Tobi. Buka bahasa Indonesianya, kita buka bahasa asli. Oke, Kan di Kolose situ 2 ayat. Besarkan ayat saya. Ini enak ini kalau Nah kita di sini lagi belajar kata inkarne. Saya tadi bawa Kolose 2 kan menjadi daging kan? Mana di situ Fokusnya kan? Apa ya? Kolose 2 ayat 1 tadi ya? Iya. Kolose 2 ayat 1 tadi kan? Oke. Franco jelasin. Nah, kau bilang tadi ini daging kan? Di sini kau bilang tadi daging kan? Kau membawa Paulus menjadi daging kan? Apakah seperti itu kan? Kau bilang kan? Kau bilang kan Oke, kita lihat. inkarnasinya Tuhan yang menjadi manusia. Sebentar. Kata inkarnasi. Ya ini mulai Kolose 2. Jangan main kick. Ya. Saya nggak Oke, Kolose pikir. 2 ayat 1. Oke, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang mengenal aku pribadi. Belum mengenal aku pribadi. Lihat. Ini pribadi ini dikatakan sebentar siapa ya? Sabar. Ini ya. Pribadi ini flash daging. Ini Billy mau bawa ini. Oke, kita lihat bahasa aslinya. Ya, in flash. Mana ada Ya. dicuekin loh. Coba besarkan dulu layar saya, Bos. Jangan membodohi di sini. Coba besarkan. Malah ini. Ingat dulu Bang Kris. Bang Kris. Ingat dulu. Bos, coba bisa dibesarkan nggak? Ya. Oke, baik. Nah, kita lihat ya. Bentar. Inkarne yang dimaksud di sini bukan inkarne menjadi daging Paulusnya, ya. Bentar. Oke. Bentar ya, saya ambil apa dulu? Pulpen. Nih. Oke, baik. Di sini stars ya.
Ini flesh body, human nature, materiality, and read. Nah, ini adalah pengertian dari incarnate. Oke, di sini dijelaskan pengertiannya. Nah, oke, kita terjemahkan aja dulu nih pengertiannya ini. Oke, di sini daging, tubuh, sifat manusia. Lihat, sifat manusia, materialitas, kerabat. Lihat, daging seperti yang telah dikupas, yaitu secara ketat daging binatang. Lalu di sini dikatakan tubuh lawan dari jiwa atau roh, atau sebagai simbol dari apa yang eksternal, atau sebagai sarana kekerabatan, atau implikasinya sifat manusia. Sifat manusia ya. Sebentar Billy, jangan potong saya dulu. Dengan kelemahannya secara fisik atau moral, dan nafsu atau secara khusus manusia seperti halnya manusia. Di sini secara pribadi itu moral karakter. Lihat ini. Nah, sifat manusia ini seperti ini. Moral. Kamu nggak mengenal aku secara pribadi. Ini kamu nggak mengenal orang secara pribadi, secara karakter. Bentar. Sebentar, Billy, kamu dengar dulu. Kau lagi menjelaskan apa ini? Ini tentang Kolose 2 ayat 1. Kamu bilang apakah Paulus itu berubah jadi daging? Itu pribadi itu karakternya, sifat manusianya. Ya. Jadi kan begini, Elang. Ya. Jadi maksudmu apa ke bawah Kolose? Kan saya tanya, Elang, inkarnasi itu apa? Kau jawab inkarnasi itu Allah yang menjadi manusia. Itu jawaban kamu. Nah, saya bilang, kalau inkarnasi Allah yang menjadi manusia, bagaimana dengan Kolose 2 ayat 1? Paulus di situ berbicara tentang Paulus. Nah, kalau Allah kata inkarnasi artinya Allah yang menjadi manusia, dan tetapi dalam Kolose 2 ayat 1 itu berbicara tentang Paulus, berarti sinkron nggak dengan penjelasan kamu? Makanya Elang, coba dipakai sedikitlah otakmu. Lihat, tadi saya sudah jelaskan ya, daging, tubuh, sifat manusia itu karakter manusia, pribadi. Kamu paham nggak? Sebentar, Billy. Apakah Paulus di sini berubah jadi daging? Kan tidak kamu katakan, kan? Pengertiannya itu sifat manusia. Di sini lihat, mengenal secara fisik atau moral atau karakter dari Paulus ini. Belum mengenal aku secara pribadi. Bukan mengenal dagingnya atau tubuhnya, tetapi secara moral atau sifatnya. Lihat, ini sifat manusia. Jadi kamu jangan mengatakan hanya daging. Ini ada pengertian, ada daging, ada tubuh, sifat manusia, materialistis, kerabat. Mana yang cocok di sini? Ya sifat manusia. Kalau belum mengenal aku secara pribadi, yang belum dikenal itu secara karakternya, moralnya. Oke, sudah. Paham nggak di sini? Saya rasa hostnya paham dan menggabungkan. Intinya begini, awalnya tadi Yesus itu manusia apa bukan? Kok langsung itu aja dulu. Sabar. Jadi dibesarkan dulu. Elang, kamu saya terjemahkan ya. Jadi kata inkarnasi itu, Elang, bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi inkarnasi itu adalah pernyataan langsung dari yang belum terlihat. Ketika dia menyatakan diri, itu namanya inkarne. Contohnya Paulus hanya mengirim surat, mereka belum melihat dia karena Paulus belum menyatakan diri. Ketika Paulus menyatakan diri, itu namanya inkarne. Jadi kata inkarne itu bukan Allah yang menjadi manusia. Coba dibaca terjemahnya itu. Kecil sekali ya Bang, nggak kelihatan. Itu, jadi itu arti inkarne, artinya pernyataan diri. Jadi Tuhan yang tidak terlihat menyatakan diri, menjadi yang terlihat dengan cara menjadi daging, bukan menjadi manusia. Oke? Sudah. 1 poin yang harus belajar. Lanjut. Oke, bukan mute kamu. Itu di mute. Host, besarkan layar saya, host. Besarkan layar saya dulu. Nah, saya kan bawa data ini. Nih, lihat. Inkarnasi adalah
doktrin Kristen, ajaran Kristen yang menyatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia dalam bentuk Yesus. Apalagi kamu pilih? Oke, kamu buka data apa? Udah. Saya buka data apa? Gugur kamu kan? Ya, Gugur kamu jadi kan? begini, Ella. Inkarnasi ini pengertian inkarnasi. Oke, Ini pengertian inkarnasi. oke, saya jelasin. Kamu salahkan ini lagi. Oke, Kamu larang-larang aja kamu. oke. Yang saya baca itu kan Alkitab. Yang kamu baca di luar Alkitab. Kira-kira pedoman yang paling tinggi sebagai orang Kristen itu di luar Alkitab atau Alkitab? Oh ya, saya lupa. Mana Alkitab yang kau bawa? Mana Alkitab yang kamu? Ini pengertian inkarnasi. Ada Oke. di Alkitab. Mana ayat yang kamu bawa? Alkitab. Coba kau buka besar. Oke. Mana yang kau buka? Itu dibesarkan. Mana? Oke. Kan pengertian inkarnasi kau tanya kan inkarnasi. Oke. Saya kasih pengertian. Oke. Saya jelasin lagi kamu. Yang saya buka Kolose 2 ayat 1 baru kau tanya mana? Lah, pengertian inkarnasi di mana dalam Alkitab? Ngawur kamu, lari-lari lagi kamu. Kamu tadi bilang inkarnasi sesuai dengan Alkitab. Mana dia? Kamu nyeslatin orang aja terjam. Wujud Katolik aja terjam. Datamu nggak ada. Saya taruh di tengah. Kurang aja kau, sudah goblok. Memang dasar Katolik dia ngomong bodoh kau. Kamu datang mana? Mana pengertian inkarnasi dalam Alkitab? Sabar. Aduh, suara kamu ribut bro di belakang. Besarkan layarnya, Mas. Besarkan layar diri, Mas. Biar kita tahu dulu. Besarkan layar. Ya, sebentar. Yang mana nih? Kapan Ini dibesarkan. Ini dibesarkan. Dia pengertian ingkarnya dalam Alkitab. Kita mau tahu dulu. Ya. Jadi Elang, saya bukan Katolik yang bodoh sepertimu, ya. Nah, di dalam ayat Kolose 2 ayat 1 ditulis made it incarnate. Ya, ini dalam Kolose 2 ayat 1. Sudah? Yang saya buka Alkitab bodoh. Jadi kamu Pengertian inkarnya apa? Menyatakan diri mana? Mana pengertian Alkitabnya? Mana dia? Coba pakai bahasa Latin pula lagi kamu. Mana coba? Inkarne itu berasal dari kata Latin. Yang saya buka ini Iya. Latin. Yang mana pengertiannya? Pengertian inkarnenya mana? Pengertian inkarnya dalam mana pengertian inkarnya adalah apa? Biar dulu. Terjemahkan dulu. Oke. Jadi kalau kamu mengatakan inkarne itu artinya Allah yang menjadi manusia. Sedangkan yang saya buka ini adalah Kolose 2 ayat 1 berbicara tentang Paulus. Nah, Paulus ini berinkarne. Apakah Paulus Tuhan? Gak ngerti juga kamu ini. Mana inkarnenya? Inkarne, pengertian inkarne itu apa? Dalam Alkitab mana? Dibaca Saya menunggu loh. Dari tadi saya menunggu nih. Kamu bawa Kolose 2 ayat 1 dalam bahasa Latin. Ini kamu ngawur atau bagaimana? Memang Katolik memang nggak habis-habis bodohnya. Di situ ada kata inkarne nggak di situ? Coba yang tulisan biru. Nah, dia mengatakan bahwa inkarne artinya Tuhan yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Sedangkan di sini dalam Kolose 2 ayat 1 berbicara tentang Paulus. Paulus berinkarne. Dia tanya mana inkarne? Mana inkarne? Loh, yang saya buka di papan ini apa dulu? Iya, inkarne, mian inkarne. Men it inkarne. Baru dia tanya terus, mana? Kolose 2 ayat 1 berbicara tentang Rasul Paulus. Bagaimana bisa pengertian inkarne Allah yang menjadi manusia, sedangkan yang berinkarne di sini adalah Paulus. Memang Katolik ini memang tolol sekali. Ya lanjut, Bang. Nah, Itu naik lagi elang. Mas Joko, tunggu, Mas Joko, mau isi monitor? Ya. Nah, Mas Joko mengerti nggak persoalan ini?
Tadi kan bingung, Pak. begini, tadi kan bingung. begini, ya, dalam masalah itu dikatakan bertanya tadi Pak Billy kepada Pak Jerry, apakah Yesus itu manusia? Ya, Enggak, sabar. Yang saya tanya ini lagi sama si Elang. Saya tanya tadi Elang, apa arti inkarnate, betul? Oh ya, Lalu Elang jawab apa? sebenarnya Elang tadi juga sudah menyudahi masalah inkarnasi itu karena memang dia sudah menyudahi balik ke lain-lain lagi. Tetapi Oke, sabar, pelan-pelan. Nah, menurut Elang tadi inkarnate itu apa? Allah yang menjadi manusia, betul? nanti dulu ulang ya. Betul, Pak? kurang saya karena saya tidak begitu Mendengar. Oke. Jadi Elang membawa data bahwa inkarnate itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sedangkan di ayat ini Kolose 2 ayat 1 itu berbicara tentang Paulus. Nah, Paulus itu Tuhan. Paulus di sini berinkarnate. Jadi si bodoh itu bagaimana mau dialog? Pengertian saja dia nggak punya pengertian. Coba naikin dulu Bang Elangnya tadi. Naikin aja ya. Ntar Nah, Mas naikin dulu. Kalau dia bodoh saya turunkan aja. Baru dia bilang saya itu apa? Menurut Bang Billy itu inkarnate itu apa? Itu. Nah sekarang dia bilang inkarnasi Allah yang Bang Billy apa ya? tunggu. Ya sabar Menurut dulu. Bang Billy apa? Sabar dulu. Elang kan mengatakan inkarnate adalah Allah yang menjadi manusia. Kau setuju? Inkarnate artinya Allah yang menjadi manusia. Jangan tanya saya dulu, saya mau tanya. Ya, saya tanya dulu. Kamu setuju nggak dengan pernyataan Elang? Menurut Elang seperti itu. Nah, menurut Bang Billy seperti apa? Kamu setuju nggak dengan pernyataan Elang? Jangan tanya saya setuju atau enggak. Saya mau tahu dulu bagaimana pendapat Bang Billy apa. Saya terjemahkan ya supaya kamu baca apa itu inkarnate. Saya terjemahkan Kolose 2 ayat 1 ke dalam bahasa Indonesia, oke? Smart. Karena saya pusing terlalu banyak orang bodoh. Apa inkarnate di situ? Coba kau baca. Pertanyaan Coba saya, baca lah, nggak kelihatan. di dalam Kolose 2 ayat 1 apa artinya? Kekecilan Saya itu tanya apa? di situ. Gak kelihatan. Abang bacain Jadi aja. inkarnate itu melihat secara langsung. Jadi inkarnate itu menyatakan diri. Jadi Tuhan yang tidak terlihat menyatakan diri dalam daging. Paulus yang tidak terlihat dia menyatakan dirinya kepada orang-orang di Kolose. Oke, Yesus menyatakan diri dalam daging itu Sebentar, jangan ke sana, jangan. Paulus yang tidak terlihat menyatakan diri dalam apa tadi kau bilang? Paulus yang belum terlihat dia menyatakan diri. Jadi inkarnate itu artinya Jadi sebelumnya Paulus itu roh maksudmu? Paulus itu roh? Ngawur kamu. Bukan. turun aja lah. Memang Katolik tolol. Bukan, kayak misalnya nih baru kenalan nih kayak gini suara-suara, terus pas ketemu itu menyatakan diri gitu loh, ketemu terlihat langsung dengan kukunya gitu, nyata, terlihat nyata. Nah, coba menyatakan diri ini kan banyak pengertian. Menyatakan diri jadi banyak pengertian. nggak usah berpolemik bos. Saya nggak suka orang yang banyak polemik. Oke? Orang polemik itu artinya pendusta. Kita lagi bicara firman. Kan Paulus hanya mengirim surat kepada mereka. Nah, ketika dia datang secara langsung itu namanya inkarnate, artinya menyatakan diri. Oke? Nggak usah berpolemik. Oke, Yesus datang menyatakan dirinya Ya. sebagai daging. Ya, Dalam dagingnya itu daging, apa? bukan sebagai daging. Ya, dalam daging. Ya. Oke, dalam daging. Ya. Dalam daging berupa wujud apa? Oke, saya jelasin. Kejadian 1 ayat 26, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Yesaya 43 ayat 10, di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Yesus Tuhan betul atau tidak? Yesus Tuhan. Ya, dia datang dalam bentuk apa?
datang dalam bentuk anak manusia? Saya tanya dia datang dalam bentuk apa? Daging. Anak Pak. Daging itu bentuk, bro. Dalam bentuk Saya bilang tadi dalam bentuk manusia ya. dalam bentuk manusia. Oke, dengar baik-baik ya. Janganlah jadi orang Kristen yang bodoh. Tahu kalian ini seperti orang-orang di PAUD loh. Saya sudah jelasin menurut hidup kalian. Jadi menurut Bang Billy itu menurut Bang Billy dia dalam bentuk apa? Tenang. Oke, dengar baik-baik ya. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi manusia itu ada karena rupa dan gambar Tuhan. Manusia berbentuk seperti ini karena rupa dan gambar Tuhan. Sudah paham? Dalam berarti sama dengan Tuhan. Yesaya 43. Dalam Yesaya 43 ayat 10, di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Oke, Mas Joko. Jadi ketika Tuhan datang dalam bentuk apa, Pak Joko? Kalau di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Dalam bentuk apa Tuhan Yesus datang, Mas Joko? Menyerupai ciptaannya. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk. Dalam Yesaya 43:10, di belakang aku, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Jadi Tuhan Yesus datang dalam bentuk apa? Bentuk Tuhan. Bentuk dirinya sendiri. Iya. Iya. Karena kita kan ciptaannya sudah berupa Tuhan, berarti bentuknya Tuhan itu sudah ada sejak kekekalan. Iya, di situ kadang kita bingung yang nggak paham ini, makanya itu perlu penjelasan yang lebih ini gitu. Jadi jangan perdebatan. Aku jadi bingung Kalau aku maka dari tadi. seberlim. Makanya kurangi mulut, otak berpikir. Kebanyakan Tritunggal itu nggak berpikir, suka bicara tapi nggak berpikir. Itu rendah. Anjing, saya kalau saya bilang selamat, tangan kiri dia kasih kanan. Kita manusia lebih daripada hewan. Kalau nggak bisa berpikir, masih lebih baik anjing saya. Sekarang saya tanya Bang Billy, memang dia itu adalah bentuk Tuhan. Tuhan sendiri, ya, kita diciptakan sama seperti Tuhan. Iya, Ya. gambar dan rupa Tuhan. Itu Tuhan, gambar dan rupa Tuhan sendiri. Ya, tapi kan dia datang ke dunia ini kan menyamakan dirinya Menyamakan dirinya dengan manusia dalam daging kan. Dalam daging itu apakah dia tidak disebut sebagai manusia? Makanya di dalam Alkitab juga dikatakan anak manusia kan? Di mana kata anak manusia itu karena melalui kelahiran. Ya itu, tapi kan disebut anak manusia kan? Oke, saya jelaskan kamu. Dalam teks asli, huios. To itu artikel, huios itu anak. To huios, to antropon. To itu artikel, antropon itu adalah kalau kita lihat ya di dalam teks Ibrani, antropon itu adalah enas. Enas itu bukan manusia tapi laki-laki. Sudah? Saya mau lihat kamu pendidikan terakhir apa? Supaya saya mau lihat logika kamu sampai di mana. Dosa hanya pendidikan. Iya. Terangkan saja. Masalahnya kalau nggak ada, kalau kamu pendidikan nggak tinggi, saya mau main langkah logika, kamu nggak akan sanggup. Itu persoalannya. Saya capek. Jelaskan aja Bang Billy. Di bawah itu kan banyak juga orang dengar. Nah, jadi ya Tuhan itu ya Adam diciptakan menurut peran gambarnya, dia itu laki-laki. Jadilah laki-laki. Adam dalam bahasa Indonesia itu laki-laki. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia itu laki-laki. Enas itu laki-laki. Nah, jadi pertanyaan ketika saya debat dengan orang Katolik dan orang Ortodoks, laki-laki itu adalah manusia. Saya bilang enggak. Nah, saya kasih contoh dalam Keluaran 15 ayat 3 dikatakan YTVP iseh. Artinya YTVP laki-laki. Apakah laki-laki itu adalah manusia? Silakan ditulis di situ YTVP adalah laki-laki. Makanya laki-laki itu tidak berbicara tentang jenis manusia, enggak, tapi tampilan. Makanya aku bilang tidak ada yang kata melekat manusia kepada Tuhan Yesus. Tohuios, antropon itu sang anak, sang putra.
Jadi nggak ada kata manusia. Nah, kalau kalian meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia, jatuh bahaya, celakanya itu bahaya. Nanti kalau dia jadi contohnya Spiderman, sepenuhnya manusia, sepenuhnya laba-laba. Oke, kalau menurut Bang Billy dia bukan sebagai manusia, dia sebagai apa? Dia datang. Dia adalah Tuhan itu. Oh Iya, Tuhan yang berinteraksi dengan manusia itu, dia dalam bentuk apa? Dalam wujud apa? Tubuh dan darah turun aja lah. dari surga. Saya capek dengan orang bodoh. Itu Pak Joko. Capek saya kalau dengan orang bodoh. Sudah dijelasin, masih bertanya terus. Kira-kira pertanyaannya itu Pak Joko masuk akal nggak, Mas Joko? Dia masing-masing bertanya lah dalam bentuk apa. Sudah dijelasin. Berarti layak nggak orang-orang seperti itu? Karena gini ya, kita ini ditebus oleh tubuh dan darah yang kudus. Kalau dia manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak dalam dosa. Jadi Tuhan adalah manusia yang dari surga. Daging tubuhnya itu dari surga. Ya, dia lahir dalam Bunda Maria karena nubuatannya di Kejadian 3:15 itu dia akan datang melalui wanita. Itu dia, semua yang dilakukan adalah untuk nubuatan. Tidak ada yang dilakukan karena di luar nubuatannya, termasuk dalam penyelamatan. Dalam tubuh dagingnya pun ada dalam perjanjian lama. Dari tubuh dan darahnya itu kudus dari surga, bukan dari tubuh dan darah manusia. Karena makanya dibilang tubuh dan darah yang mahal apa? Karena tidak ada yang didapat di dalam manusia, di dalam dunia. Dia adalah tubuh dan darah dari surga. Seperti itu. Jadi kenapa harus dilahirkan? Ya karena nubuatannya di Kejadian 3:15 dan Yesaya 4:3 akan datang oleh karena perawan yang dinamakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Seperti itu. Jadi bukan saya takut ya, tapi maaf ya, kalau naik ke sini tidak bawa kepala, cuma bawa berpolemik, saya turunkan. Kan sudah jelas tadi. Mas Joko saja sudah menjawab, dan Yesus datang dalam rupanya sendiri. Dia bertanya terus. Jangan ya orang-orang Kristen, agar rumahmu diberkati Tuhan, kalian tidak dikutuki dengan main-main firman Tuhan. Jangan pernah membela orang yang salah. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau kalian bilang saya takut dengan orang bodoh, kalian membela kesesatan. Cuma dua, ya. Kalian akan mendatangkan hukuman bagi diri kalian. Oke, silakan ada yang naik ini. Ya, selamat sore Pak Delon dengan Pak Jason. Selamat sore. Ya, di sini sudah malam. Selamat malam dan sore. Kok masuk aku? Bapak Jason permintaan kan? Ya, Bapak Delon ada yang mau disampaikan atau ditanya? Ya, saya mendengar saja itu kan ada judulnya itu kan Yesus Bapa yang kekal. Amin. Bapak Delon ini apa? Islam Kristen? Juga ada. Bapak apa? Kristen, Islam, Hindu, Buddha? Pak Delon. Sinyal agak terganggu, Bu. Oh iya, sinyalnya satu. Oh, Pak Delon. Sinyalnya agak terganggu. Iya. Nanti kalaupun kita menjelaskan di sini, Bapak nggak bisa dengar soalnya terputus-putus. Kadang lancar juga, kadang lancar, kadang lancar juga. Dibersihkan dulu sampahnya, baru di restart, dihidupin lagi, buka TikTok supaya yang lain mati. Banyak aplikasi berjalan. Mungkin berat HP-nya, makanya sinyalnya susah. Coba itu yang Sudah. tadi bapak yang di sebelah ini Muslim atau Kristen? Bapak Jason. Pak Jason, selamat sore. Selamat sore. Pak Jason. Halo. Oh, sinyal kayaknya. Tadi dia nggak nyangka naik, dia bilang. Mungkin masih bingung HP mau ditanyakan. Dari Pak Delon ada yang maksudnya disampaikan, ingin menyimak. Bapak ini Kristen atau Islam? Oh, Kristen. Oh ya, puji Tuhan.
Ya, Bapak mengakui Yesus itu adalah Bapak kita yang kekal? Ya, akui. Begitu, ha? Iya, ya. Ya. Pertahankan. Ya, nggak ada yang salah, benar. Ya, jadi di sini Pak, bagi kami Yesus adalah Bapa yang kekal, tapi bagi Tritunggal tidak. Iya. Makanya yang kami lakukan adalah Tritunggal, Unitarian, dan saya saksi Yehova. Iya. Yang menolak bahwa Yesus adalah Bapa. Karena ada di atas Yesus lagi. Bapak itu pribadi lain dari Yesus. Itu kan suatu hal yang memang pengajaran bukan dari Alkitab. Tidak ada Allah lain di selain Yesus gitu. Karena Yesus itu adalah Bapa kita yang datang. Ya. Makanya kita di sini untuk meluruskan ajaran-ajaran Tritunggal yang merendahkan Tuhan Yesus, yang bilang bahwa ada pribadi lain. Jadi Bapak pribadi, Yesus pribadi, dan Roh Kudus itu pribadi. Itu kan lucu, ada 3 pribadi. Kayak gitu. Jadi kita ya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sendiri. Iya, saya sesama sih ya. Ini satu kesatuan juga. Ya, Bukan satu kesatuan Pak. Kalau satu kesatuan itu Pak, berarti ada 3 pribadi. Tuhan kita itu tidak ada 3 pribadi. satu-satunya pribadi. Jadi itu sebagai sang pencipta dia disebut Bapa. Orang Israel itu menyebut Abah, Avenu, apa? Bapa. Itu karena Ya, saya kira saya tidak berpolemik. Saya rasa itu sama saja dari kalimat Yesus Bapa yang kekal. Saya juga setuju. Tidak ada salah juga. Ya, amin. Sama saja. Yang penting kita percaya bahwa Yesus itu kan satu-satunya. Iya, satu pribadi, satu-satunya, tidak ada yang lain. Tetapi tidak bagi Tritunggal. Tritunggal itu menolak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Makanya orang yang menyatakan Tuhan Yesus adalah Bapa menurut mereka bidat, termasuk Bapak bidat. Yang penting iman kita Pak lah, walaupun mereka mengatakan kita bidas, sesat, tapi iman kita menyelamatkan kita. Bukan denom, bukan aliran, tapi iman kita kepada Tuhan Yesus. Setuju Pak? Apa yang disampaikan oleh Putri? Iya, jadi kalaupun nanti misalnya masuk ke room Tritunggal, Bapak bilang, oh Bapak bidat dan segala hal dijelaskan. Moderator, kalau ada yang memakai nama-nama itu untuk menghujat orang Islam, di-mute aja supaya dia nggak bersuara. Karena ini orang-orang Kristen yang menghina Islam itu akan memancing bahwa Tuhan kita akan dihina. Ya, jadi saya sarankan menjadi orang Kristen itu jangan menghina Tuhan lain atau nabi orang lain, nanti Tuhan kita yang akan direndahkan. Jadi Kristen yang berguna dalam hidup sosial dan bagi bernegara. Ketika kalian menghujat Islam, Islam akan menghujat Tuhan kita. Kami yang tidak menghujat Islam akan kena dampak karena perbuatan orang-orang Kristen yang menghujat orang Islam. Coba pakai otak sedikit ya, pakai nama-nama begitu. Kalau kurang senang lagi atas muka kamera, marahin saya. Iya, jadi kita nih kalau bikin akun dengan penuh itulah, karena akun itu adalah gambaran diri kita. Karena orang kita nggak bisa dilihat orang, orang hanya melihat nama. Jadi nama itu jadilah nama yang menjadi karakter hidup kita. Kalau kamu kasih nama-nama yang menghujat, berarti otak dan hatimu itu udah nggak beres. Seperti itu. Karena akun adalah gambar diri kita. Nama yang ada dalam akun kita. Kalau akun membenci agama lain, itu adalah artinya apa? Hidupnya penuh dengan kebencian. Hidupnya penuh dengan kepahitan, iri, benci, sakit hati. Itulah gambaran dari nama-nama akun kalian. Sudah berapa akun yang saya mute itu? Jadi memang Kristen ini, Tritunggal ini mempunyai spirit bukan memaafkan, mengampuni, tapi spirit untuk membunuh, menghakimi ya. Jadilah walaupun mau bercandaan lah, misalnya Donald Bebek kayak gitu, berarti kan sifat kita yang lucu-lucu, senang. Oh berarti akun ini dia senang dengan kehumorisan kayak gitu. Jadilah ibaratnya apa yang kita ketik, apa yang kita bikin itu adalah menjadi apa ya, kesukaan bagi yang melihat lah, jangan menjadi kebencian bagi yang melihat. Ya kayak Pak Delon itu kan bagus.
Walaupun namanya bukan Delon, mungkin dia menyenangi yang namanya Delon. Enggak, nama saya Delon saya gitu. Oh, memang Delon ya. Salam kenal Pak Delon. Jadi saya ingat ya teman-teman. Agamanya apa ya? Ya? Kristen semua. Kristen. Putri Bang Billy itu agamanya apa lah? Saya Advent, Putri gereja Protestan. Jadi Ya, di sini- itu ada Kristen di atas. Kami tidak mengenal denom karena Tuhan Yesus Iya. tidak membuat denomisasi, tetapi Dia membuat persekutuan. Jadi di sini kita berkumpul tanpa harus mengenal apa. Mau dia Katolik, mau dia apapun, yang penting mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa. Itu Iya, adalah saudara. kami tim di sini kami ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Yahudi. Kami satu, Ada Mesianik. ada Mesianik, tapi kita satu iman, Yesus adalah Bapa. Di situ kami Boleh, tidak bawa itu Bapa. denom. Iya, kami tidak bawa denom dalam pengajaran kami. Enggak apa-apa. Karena kami membawa Yang nama penting Tuhan Yesus. Ambillah persamaan, jangan sampai ambil perbedaan. Iya, Itu perbedaan repot ya. Karena Persoalannya perbedaan itu kita tak itu akan bisa bersama. Enggak, jadi begini apa? Iya. Kita harus nyatakan perbedaan itu harus kita nyatakan karena orang Kristen itu ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, kalau sama Islam kita itu beda. Jadi buat apa kita debat dengan Islam? Beda. Dan Tuhan Yesus tidak pernah keras sama orang di luar bangsa Israel. Jadi saya juga ngapain juga debat dengan Muslim, karena mereka itu juga beda dengan kita. Ya, Yesus Ya, itu gambaran Bapa, karena seorang Bapa ya, Bang Del. Yesus itu Pengetahuan gambaran saya, seorang Bapa loh, iya. Nabi hanya Karena dari sama bangsa anak-anaknya. Israel. Betul. Iya. Jadi kita nggak usah debat orang Muslim. Biarlah kita saling menghargai keyakinan masing-masing. Iman lahir dari pendengaran, bukan dengan penghujatan. Jadi kita sampaikanlah kebenaran Alkitab tanpa harus melukai hati dan perasaan orang lain. Ingat, ketika gereja itu ditutup, ia membela orang Islam. Ingat, ketika malam Natal, seorang Islam berani mati dengan bom untuk mempertahankan orang yang ada di dalam gereja. Ingat itu Pak. Jadi tidak semua orang Islam itu penghujat, ya. Jadi kita nggak usah membalas. Saya bicara dalam kapasitas agama saya, yang Tuhan Yesus berkata, mengampuni dan memaafkan 77 kali 7. Tidak ada yang lain. Ingat itu. Iya. Semoga keluarga yang ditinggalkan pada malam Natal itu mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, makanya kayak gini ya, Yesus tuh gambaran seorang bapak pada anaknya. Dia nggak keras sama orang, tapi dia keras sama anak-anaknya. Artinya apa? Dia ingin anak-anaknya itu terdidik, dewasa, terus terdidik untuk menjadi rendah hati, terdidik untuk mau belajar, tidak manja, mandiri. Itulah Tuhan Yesus kita. Makanya dia keras sama anak-anaknya apa? Kita orang Kristen ini anak-anaknya gitu. Dia keras kepada kita orang Kristen. Karena apa? Dia ingin kita jadi anak-anak yang seturut segambar dan serupa dengan dia. Jadi saya kenal ya Komal penghujatan kayak Komalnya Blender. Saya kenal Rifa, dia menghujat, Nora menghujat. Tetapi ketika mereka tahu saya nggak menghujat agama mereka, apakah mereka menghujat saya? Enggak. Saya naik ke tempatnya si Blender, si penghujat. Blender, kenapa kau menghujat? Kau memang dimarahin dia. Dia bilang apa? Bagaimana? Komal-komal Kristen juga masih banyak penghujatan. Terdiam saya, membisu. Ya sudahlah Blender, saya pamit. Malu juga saya. Saya nggak mau menunjukkan kesombongan saya. Saya juga harus menyadari perbuatan saudara-saudara saya. Tapi ketika saya berdiri di situ, apakah mereka menghujat saya? Tidak. Mereka menghormati saya. Karena saya menghormati mereka. Ya intinya ya janganlah kita menyakiti orang kalau kita tidak mau disakiti gitu. Ya saling ya kalau kita mau ya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita menyakiti orang berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Itu aja Tuhan ajarkan. Itu. Iya, kalau kita nyakitin orang berarti dia udah nyakitin hidup kita sendiri, diri kita. Kenapa? Jadi akhirnya penuh kepahitan dalam hidupnya, penuh kebencian. Dia mencari-cari kesalahan orang. Akhirnya apa? Hidupnya tidak damai. Seperti itu. Jadi Tuhan mengajarkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang diajarkan apa? Kita diajarkan untuk mengasihi sama.
Kalau kita menyakiti orang, berarti kita udah menyakiti hidup kita sendiri, diri kita sendiri. Karena kita nggak tenang, nggak damai, kita mencari kesalahan dan kesalahan terus. Kita nggak fokus akan untuk Tuhan lagi, kita fokus mencari kesalahan orang. Seperti itu. Oke. Oke, Pak Delon. Tetap jaga imannya ya. Yesus adalah Bapak kita. Apapun aliran-aliran yang menjejel-jejelin di otak kita, tapi yakinlah Yesus adalah Bapak kita yang baik, Bapak kita yang mulia, Bapak kita yang berkuasa. Ya sanggup datang nih menjumpai anak-anaknya itu loh. Kita nih nggak bisa jumpai terang, tapi terang itu yang datang menjumpai kita. Itulah kehebatan Tuhan kita, Yesus kita, Bapak kita. Dia yang datang sendiri menghampiri kita, ciptaannya. Harusnya kita bangga punya Tuhan yang bisa menghampiri anak-anaknya, umatnya. Kita harusnya bangga, jangan lagi mengkonsepkan Tuhan Yesus. Kita harus meninggikan nama Dia, nama Yesus Kristus satu-satunya di atas segala nama. Oke, Bapak. Oke. Jadi walaupun konsep-konsep apapun, ingatlah Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita. Yesus itu Bapa kita, Yesus itu Roh Kudus yang mengikuti kita, memberi kita kekuatan, membimbing kita untuk mengerti setiap ajaran-ajaran yang kita datang pada kita. Ini bukan ajaranku, ini ajaranku. Roh Kudus itu yang memimpin. Jadi sebenarnya Pak ya, kalau jadi begini ya teman-teman ya, saya kasih tahu kalian satu rahasia. Jadi kalau kalian berkata, oh si Billy kan takut sama Islam, makanya dia nggak menghujat, makanya dia sudah berani buka kamera. Saya mau jelasin ke kalian ya. Sebelum saya hadir di TikTok, saya itu pernah buka kamera dan foto-foto saya, nomor telepon saya, orang Muslim tahu bukan tidak. Dan nomor itu masih saya pakai sampai sekarang. Ya, saya nggak pengecut. Saya debat dengan Islam keras, dan mereka kenal saya. Cuma saya malas buka kamera. Saya nggak mau viral. Ya, orang Islam tahu saya. Saya waktu itu debat-debat dulu dengan Muslim. Bukan mereka nggak kenal saya, mereka tahu. Apologet yang paling berani itu ya, itu dari CEO. Tapi lama kelamaan, ya, tiba-tiba perasaan saya untuk demikian itu hilang. Yang ada di dalam otak saya harus ke dalam keimanan saya. Jadi ada istilahnya untuk berbicara Tuhan Yesus atau kita menawarkan sesuatu itu tanpa harus menjelekkan produk yang lain. Ya, jadi untuk menjelaskan kekristenan tidak perlu dengan menghina agama lain. Benar. Akhirnya satu titik itu membuat saya hilang mau untuk debat dengan Muslim atau mau berbicara tentang Al-Quran dan hadis. Yang saya berpikir awalnya itu kalau saya buka komal, ya, saya yang membuat orang terluka, ya, tidak membawa dalam kebenaran. Karena waktu itu saya keras. Tapi apakah mereka nggak mengenal saya? Mereka kenal saya. Tanya Bang Sulfikar, nomor saya sudah ada sama dia sebelum saya di TikTok, masih di Zoom. Jadi kalau alasan kalian ya tertunggal apologet itu mengatakan ya Billy itu bukan kamera karena dia sudah diancam Islam. Saya di Nado, saya tidak pernah diancam Islam. Saya tidak pernah merasa bahwa saya dikekang oleh orang Islam, tidak. Tetapi saya sadar untuk kembali ke pengajaran Tuhan Yesus tanpa harus menghina Islam. Iya. Dan sebelum saya kerja di TikTok, sudah ada yang kenal saya banyak. Mereka itu kayak Budi, kayak Suma. Mereka tahu saya, bukan enggak. Wajah saya mereka tahu, bukan tidak. Saya kalau saya dulu debat jadi waktu saya itu masih spirit Tritunggal ya. Memang spirit Tritunggal itu memang hanya maunya menghujat dan menghina. Spirit Tritunggal itu saya posisi di situ dulu. Nah, kalau saya sudah buka kalau debat dengan Muslim dulu di Zoom sampai buka kamera saya. Jadi kalau mereka mengatakan saya dikekang oleh Islam, saya takut sama Islam, dikekang, ditakutin, enggak. Tapi justru saya sadar
untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kita disuruh menginjil, bukan membawa kitab orang lain. Iya. Karena masih banyak orang-orang Kristen sendiri belum mengenal isi Alkitab, belum mengenal Yesus itu siapa. Iya, orang ditanya Yesus itu siapa, juru selamat, Yesus itu siapa, Tuhan, tapi dia tidak mengenal. Di Perjanjian Lama itu Yesus itu siapa, pasti nggak ada yang tahu. Di Perjanjian Lama itu Yesus itu ada belum, itu kan. Dipikir Yesus itu baru ada setelah lahir, tidak. Yesus ini ke umat Leo. Siapa yang ke orang ke Islam? Naik ke umat Leo. Kenapa? Jadi kalau tuduhan Tritunggal, saya sudah tidak menghujat Islam karena ditakutin sama Islam. Enggak, saya di Manado. Apa yang saya takuti? Mayoritas Kristen. Itu poin pertama. Sebelumnya memang mereka sudah kenal saya. Coba tanya Mas Zulfikar. Kalau mereka nggak kenal saya, kenal. Tapi saya ya merasa betapa pentingnya untuk mengajarkan tentang kekristenan, menginjil, bukan membawa Al-Quran dan hadis. Itu poinnya. Iya, kami di sini membuka Alkitab semua, nggak ada yang pernah membuka ayat-ayat Alkitab lain ya, selain Al-Quran. Mungkin kitab Weda apa, nggak ada kami membahas di sini. Kami membahas kitab kita yang luar biasa, Injil. Ya, jadi kalian yang fitnah Islam itu, kalian itu berarti hatinya masih belum bersih, hatinya masih penuh dengan kebencian. Ingat, jangan menghakimi orang karena kamu akan dihakimi. Jadi itu Jadi mereka bilang, jangan bilang saya Kristen. Kalau saya mengatakan, bagi saya berdosa melaporkan Rifa dan Nona, Rifa dengan siapa? Nora. Selaku orang Kristen berdosa, ingin melaporin orang untuk tersiksa. Bagi saya Kristen, karena ada tertulis mengampuni, ya, bukan memenjarakan. Bagi saya melapor orang Islam dengan menyatakan penghujatan, berharap mereka masuk Islam, masuk penjara, ya, bagi saya itu adalah dosa. Saya punya power untuk ke situ, saya punya power kalau saya mau. Tapi bagi saya itu adalah hal dosa. Nah, tetapi kalian kan mau melaporin mereka agar dipenjarakan. Apakah itu berkenan dengan Alkitab? Anda bisa melapor mereka masuk penjara, bisa. Tetapi Anda juga tidak akan berkenan di mata Tuhan karena tidak belajar mengampuni. Orang Kristen yang sejati, ya, makanya kan Paulus mengatakan, karena kami bodoh karena Tuhan Yesus. Ketika kami dihina, kami diam. Ketika dihujat, diserang, kami diam. Itu orang Kristen. Tetapi yang ngaku Kristen ketika dihujat melapor, cemen. Di mana Tuhan? Ya, kalau menurut kedagingan pasti kita sakit hati Tuhan kita digitukan. Tapi ingat kata Tuhan, kita harus mengampuni 7 kali. Jadi Tuhan mengatakan tidak usah kita menghakimi, kita doakan mereka. Kalaupun kita lawan, mereka akan senang malah. Ibaratnya dikasih api, kita lempar bensin, jadi ya nggak akan berhenti. Kalau kita mengampuni, kita berdoa, mereka akan merasa, oh sudah cukup gitu loh. Kita jangan lagi, ibaratnya sudah biarkan mereka cuap-cuap gitu loh. Tapi kita kalau nggak mau dengar ya udah skip. Kalaupun dengar, sudah kita doakan mereka. Jangan ibaratnya mereka menyiram bensin, kita ngasih apinya ya nggak akan berarti malah kebakaran. Jadi kejahatan itu harus dibalas dengan kasih, ya teman-teman ya. Kan kejahatan dibalas dengan kejahatan itu tidak akan berakhir. Sebagai orang Kristenlah yang harus memulaikan menunjukkan kasih tersebut. Jangan Anda menunjukkan kalian hebat, berarti kalian tidak percaya. Walaupun ya seperti seperti misalnya nih, kita keras juga kan, kita keras karena apa? Karena supaya hati kita tergerak gitu loh. Bang Billy ngomong seperti itu supaya harus berpikir, benarkah apa yang dikatakan, benarkah? Jadi jangan sakit hati. Misalnya Bang Billy berkata keras, itu adalah teguran buat kita untuk mau belajar lagi. Benar nggak seperti itu? Ya, jadi apapun
Ini kata tiap orang punya karakter masing-masing. Kayak saya, misalnya saya mungkin nggak bisa keras, Bang Billy keras, tapi apa kita satu hati untuk menyatakan Yesus itu adalah Bapa. Jadi sesuatu hal jangan diambil hati, kita dengarkan, kita renungkan, kita bawa dalam doa seperti itu. Kalau kita bawa dalam hati, pasti nggak akan masuk ke dalam hati dan kita nggak akan mau belajar karena kita udah menolak kan sakit hati. Tapi ingat, kita tidak boleh sakit hati dalam segala hal. Kita mau belajar. Kayak guru-guru kan macam-macam, ada yang guru killer, ada yang guru lembut. Tapi belum tentu guru killer itu tidak baik. Guru killer itu juga dia baik mendidik kita. Gitu. Ya, selamat malam Bapak Christian. Ya, sorry tadi keganggu. Ini saya boleh nanya nggak? Tentang Bapak Yohanes. Christian nih, Kristen? Ya, Kristen betul. Oh ya, kita. Tentang Yohanes 1 ayat 14 yang tadi Pak Billy. Itu kan tadi firman telah menjadi manusia. Kita bagi itu dulu ya. Kalau tadi kan menurut pandangan Pak Billy itu bahwa konotasi nanti jadi manusia itu bisa dipersepkan oleh orang lain ya. Bisa menjadi nanti manusia ada berak atau nikah gitu kan ya. Pubertas. Ya gitu kan. Kalau tadi pasti mengalami pubertas. Betul. Gitu kan. Itu kan natur manusia. Iya betul. Natur manusia. Ya. Sedangkan di sini saya baca tadi di MILT-nya yaitu dan firman itu sudah menjadi daging. Iya. Ya betul kan? Saya juga baca di Galatia 5 MILT-nya di Galatia 5 ayat 19. Tunggu, saya tanya dulu, Bapak orang Batak bukan Anda? Saudara orang Batak bukan? Kalau saudara orang Batak bagus, karena terjemahan yang paling mendekati, lebih mendekati itu bukan ILT 3, tapi terjemahan Batak itu bagus itu, luar biasa itu terjemahan itu. Oh, enggak, saya soalnya ngikutin aja tadi yang ini. Saya kan baca di ininya. Kalau yang ILT 19 ini, yang Galatia 5:19 kan ditulis di sini. Saya baca terjemahan ILT-nya aja ya. Dan pekerjaan-pekerjaan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sengsara, badani, dan lain-lain. Nah, ini kan hampir serupa malah ya. Nah, itu gimana ya Pak Billy ya? Oke. Itu berbicara tentang kedagingan manusia. Tetapi Yesus, Tuhan kita, bukan daging manusia. Lalu daging apa Pak? Daging ilahi. Daging Tuhan kan? Apakah daging Tuhan dengan daging manusia itu sama? Kan ada yang kita mengatakan tidak semua daging itu sama. Ada daging burung, ada daging ini dan daging itu. Nah, kalau berbicara daging Tuhan kan tentunya nggak ke situ. Iya betul. Soalnya saya juga dapat pengajarannya kan begini. Firman Tuhan, firman menjadi manusia, tapi manusianya itu manusia yang tidak dapat berbuat dosa, Pak. Ya, jadi yang pertama, manusia itu potensi berbuat dosa. Jadi ada di dalam pemahaman doketisme, pura-pura menjadi Tuhan itu dihindari oleh Tritunggal. Istilah pura-pura menjadi manusia doketisme. Nah, kalau dia tidak berbuat dosa, tidak pernah melakukan dosa, ya, artinya dia bukan manusia sebetulnya, manusia normal. Contoh ya, manusia ilahi. Iya, jadi nggak ada kan dalam Alkitab juga manusia ilahi. Jadi sebenarnya nggak ada kata manusia yang melekat kepada Tuhan Yesus. Sedangkan kalau dalam kata anak manusia itu dari kata sang tohuyo, sang anak, tou, antropo. Antropon itu artinya sang putra, sang laki-laki dewasa. Nah, tapi biarlah itu juga kan gelar. Kalaupun dia mempunyai gelar anak manusia, saya rasa itu kan cuma gelar. Iya betul. Nah, ketika dikatakan Billy adalah singa Yehuda, nah apakah Billy binatang? Enggak. Begitu, kan cuma gelar. Oh oke. Berarti sama ya. Jadi Harus setuju ya. ya, jadi Sebagai manusia yang tidak bisa berbuat dosa dan tidak akan berbuat dosa juga ya. jadi begini Pak, tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan dia manusia. Nah nanti kalau dia Tuhan itu manusia, itu akan bertentangan. Jadi saya jelasin Yohanes 1 ya. Pada mulanya ada Logos. Kalau Logos itu kan firman. Nah firman itu adalah entitas. Nah di dalam pembukaan dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Berarti
Tapi permulaan itu adalah firman. Nanti saat kalau ditanya mana yang lebih dulu, firman atau Bapa, kebingungan. Nah, jadi di situ sang firman. Jadi sang pencipta ini, ya kan firman kata-kata. Nah, jadi begini, sang pencipta sebelum dia menyatakan diri, dia berkata-kata kepada para nabi. Nah, makanya dia mempunyai gelar sang firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah sang firman, dan sang firman itu tentang Elohim. Tidak ada kata bersama-sama di situ dalam teks asli. Sang firman itu tentang Elohim. Nah, Elohim yang dikenalkan adalah Yahweh, yaitu Yesus. Jadi sang firman itu adalah tentang Elohim, dan Elohim adalah sang firman. Itu teksnya. Jadi Elohim lah yang berkata-kata kepada para nabi. Jadi dia mempunyai gelar sang firman. Nah, jadi dalam Yohanes 1 ayat 14, sang firman itu adalah Allah. Kan Allah adalah roh. Nah, supaya dia bisa terlihat, dia harus menyatakan diri dalam daging. Makanya Yohanes 1 ayat 14 menjadi daging. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak ditulis menjadi manusia? Sudah mengerti Bapak kenapa tidak ditulis manusia, tapi ditulis menjadi daging? Jadi Alkitab itu luar biasa, Pak. Ya, jadi kata manusia itu dari kata Kejadian 1:26 berbicara tentang rupa dan gambar Tuhan. Itu manusia. Jadi kita punya kepala, punya kaki, punya tangan, itu karena rupa dan Tuhan diciptakan. Iya, benar. Nah, makanya ya, makanya di dalam Yesaya 43 ayat 10, di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Jadi Tuhan datang dalam bentuk apa? Dalam bentuknya sendiri dia nyatakan rupanya dan gambarnya. Jadi dibilang serupa, ya, dibilang serupa dengan manusia. Berat. Jadi Tuhan Yesus itu datang dalam rupanya sendiri, bukan datang bukan menjadi manusia. Makanya Alkitab tidak menulis menjadi manusia, tapi menjadi daging, karena dia adalah Allah yang roh yang tidak terlihat. Agar bisa terlihat dan bisa disalib, ya, dia harus menjadi apa? Daging, tubuh kedagingan yang terlihat. Nah, jadi kan ada tubuh roh, ada tubuh daging. Ya, dan dagingnya juga bukan daging apa ya? Daging kudus dari surga. Ada makanya kita itu ditebus oleh tubuh dan darah Tuhan. Nah, makanya ayat Alkitab mengatakan begini dalam Hosea 11 ayat 9, sebab aku adalah Allah di tengah-tengahmu dan bukanlah manusia. Iya. Nah, Markus 10 ayat 18 dalam teks asli, Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau mengatakan aku baik? Karena dia memandang Yesus itu adalah manusia. Kalau Tuhan Yesus bilang, tidak seorang pun yang baik kecuali Elohim. Tuhan Yesus saja menolak disebut manusia. Dalam Galatia 1 mengatakan, sebab Injil yang aku terima ini bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus yang berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah bahwa Tuhan Yesus adalah manusia. Yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu adalah mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus. Ya. Nah, ayat yang jadi kalau 15 ayat 47 itu. Jadi apa bedanya orang Kristen dengan orang Tritunggal dengan non Kristen yang mengatakan Tuhan Yesus itu adalah manusia? Sama kan? Non Kristen mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Orang Tritunggal mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Sama nggak mereka? Sama. Nah, kalau orang di luar Kristen mengatakan Tuhan Yesus itu manusia, itu wajar. Tapi kalau ngaku Kristen lalu mengatakan Tuhan Yesus itu manusia, berarti dia belum mengenal Tuhan Yesus. Ya. Yang tambahan lagi ayat 1 Korintus 15 ayat 47 sayang. Jadi manusia pertama berasal dari bumi, dibuat dari tanah. Manusia kedua berasal dari surga, yaitu Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan. Ya, di 1 Korintus 15 ayat 47. Sabar, abang jelasin jangan pernah lupa. Jadi kata manusia pertama itu, kalau dalam teks asli itu antropos, itu artinya laki-laki pertama, laki-laki yang kedua. Nah, kalau Tritunggal kemarin kan debat dalam 1 Timotius 2:5, pengantaran manusia Kristus dengan manusia, pengantaran manusia dan manusia Kristus. Nah, di situ abang bilang
di situ sama-sama menggunakan kata manusia, tetapi di dalam teks Yunani itu dua makna kata yang berbeda, tapi terjemahannya sama. Nah, kata antropos atau manusia yang kepada Tuhan Yesus, kalau di dalam bentuk Ibrani dinyatakan bahwa YHWH adalah antropos. Sama, Tuhan Yesus antropos. Kalau antropos diterjemahkan manusia, maka YHWH akan menjadi manusia, bukan Tuhan lagi. Itu rancu. Jadi butuh pengajaran yang dalam. Oh, ini soalnya kalau tadi saya klik di bahasa Ibrani kan 4561, ini terjemahnya pelafalannya adalah sark ya, SARX ya. Betul, sark daging. Ya, ini ada daging, ada manusia, itu 12, jasmani 5, dunia 5, lahirlah 5, dunia 4. Jadi hanya terjemahan Indonesia aja yang lahir dengan manusia. Di bahasa Inggris pun sark, bukan ya, sark. Betul, sark. Iya, dia dalam kedagingan Tuhan. Kayaknya nggak ada tadi berasal dari surga itu Tuhan. Dan Ibrani 10 ayat 5 juga, karena itu ketika datang ke dunia ini dia berkata, kurban dan persembahan sajian tidak engkau ingini, tapi sebuah tubuh telah engkau sediakan bagiku. Berarti tubuhnya itu memang telah Tuhan Yesus sediakan untuk kurban penyelamatan kita. Karena roh tidak bisa disalib, jadi dia menyediakan tubuh yang kudus itu dapat disalib. Oke. Saya buka ayat ya Pak. Saya buka ayat ini Pak ya. Dikatakan begini. Kalau saat itu diterjemahkan sebagai manusia, akan berbunyi begini Pak ayatnya. Bukan semua manusia sama dengan manusia, lain daripada manusia binatang, lain pula manusia burung dan manusia daging, dan pada manusia ikan. Kan di sini daging, di sini kan ditulis sark. Kalau sark itu diterjemahkan kata manusia, jadi begitu bunyi ayat ini. Lucu nggak? Jadi kalau sark ya sark, tidak mungkin Roh Kudus itu salah menulis diksi kata atau salah dalam memilih diksi. Betul tidak Pak? Iya, jadi dagingnya daging Tuhan. Yang lahir Tuhan, yang mati Tuhan, apanya yang manusia? Tidak bisa sebelum mati manusia, tapi setelah mati kenapa jadi Tuhan? Kan itu sesuatu hal yang itu. Oh, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa menyembuhkan dengan tubuh kemuliaannya itu, bukan tubuh Kristus, bukan tubuh yang penuh kemuliaan itu, yang nggak akan bisa melakukan itu, berjalan di atas air. Ya, karena dia sendiri yang Tuhan. Tubuhnya bercahaya seperti itu. Kalau memang itu manusia, nggak mungkin tubuhnya bercahaya. Ya kan? Dia tubuh dari surga, tubuhnya itu tubuh Tuhan, daging Tuhan. Karena hanya waktu dia berjumpa dengan Musa itu kan tubuhnya bercahaya. Memang manusia bisa bercahaya. Seperti itu. Jadi selama ini ya terbuka, tersingkap semua. Memang Tuhan Yesus itu untuk mengajarkan kita untuk belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Karena di dalam Alkitab terbanyak misteri-misteri yang banyak kita nggak tahu sendiri. Orang-orang Kristen pasti nggak ngerti gitu loh. Cuman diajarkan iya, tapi tidak mau membaca kembali bahwa Yesus itu datang, itu dia Tuhan itu. Dia datang dalam dengan nubuatannya mulai kelahiran, dan Bunda Maria dengan tubuhnya yang datang dari surga agar bisa disalib menyelamatkan manusia dengan tubuh dan darahnya kudus. Seperti itu. Mana Bapak Christian? Oke, siap, setuju. Ya. Iya, karena kita ditebus bukan tubuh manusia loh. Kita ditebus kalau manusia dan manusia percuma, dosa kita nggak akan diampuni. Tapi tubuhnya itu adalah tubuh dan darah yang mulia. Kalau manusia biasa kan nggak akan mungkin bisa tebus. Iya, seperti kotoran nih, kita lap dengan kain kotor kan makin kotor. Iya, tapi dia adalah tubuh yang baru dari surga, bersih, suci, yang bisa menghapus semua noda-noda itu, jadi semua bersih, suci, dan kudus kembali. Seperti itu.
Jadi kuburan darahnya memang sudah itu nubuatan sejak dia sudah aku akan menyelamatkanmu. Itu sudah dia nubuatkan akan melalui kelahiran wanita. Kenapa harus lahir? Karena nubuatannya melalui wanita itu akan meremukan kepala iblis. Itu kan dari situ sudah dia bernubuat dan digenapi di saat perjanjian baru itu dia datang melalui kelahiran, melalui manusia, melalui wanita yang kudus dan suci Bunda Maria. Oke. Ya. Buat yang mendengar percaya puji Tuhan, tidak percaya terserah. Karena apa? Semua pengajaran-pengajaran yang meninggikan Tuhan Yesus sebanyak yang tidak suka, termasuk ular tua. Karena ular tua berusaha untuk menutupi keagungan Tuhan Yesus itu, nama itu sendiri. Karena ular tua tidak mau anak-anaknya diselamatkan, karena ular tua ingin kita binasa. Makanya dia berusaha menutupi untuk kita tidak mendekat pada Tuhan kita. Bang Billy. Ya, seperti itu. Jadi ya ibaratnya kita harus berhikmat dalam setiap pengajaran-pengajaran. Apalagi Kristen ini banyak aliran, begitu banyak aliran, dan saya pun baru tahu di TikTok ini begitu banyak aliran dalam kekristenan. Tapi saya yakin iman saya sejak saya lahir, Yesus adalah Bapa. Itu. Jadi iman saya tidak akan pernah berubah dimakan waktu ataupun apa, karena perjumpaan saya pun pertolongan Tuhan Yesus dalam hidup saya luar biasa. Itu yang bikin saya yakin dan teguh terhadap Tuhan Yesus saya. Dari keluarga orang tua saya yang mendapat mukjizat dari Tuhan Yesus, dan saya sendiri diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari kecelakaan. Makanya itu yang membuat saya teguh dan yakin hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Seperti itu Bang Kristi. Kenapa saya bergumul untuk buka komal ini? Karena apa? Tuhan ingin kita menyampaikan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Sebelum dia datang kedua kalinya, kita ingin mengabarkan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Karena dia ingin datang menjemput anak-anaknya. Hanya anak-anaknya yang dapat hak waris. Banyak Kristen, tapi dia itu mengaku Kristen, tapi dia tidak mengakui Yesus sebagai Bapa. Itu adalah sesuatu hal kekejian bagi Yesus. Seperti itu ya. Iya, sebenarnya saya juga kaget gitu ya, begitu masuk ke TikTok ini. Banyak aliran, saya juga kaget. Iya, jadi bingung sendiri. Kemarin juga saya ngobrol sama Pak siapa itu juga, jadi bingung gitu begitu lihat banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Banyak. Terus kedua, saya lebih kalau melihat yang koma sebelah itu ngata-ngatain kita kafir segala macam itu, mungkin kita lebih bisa nerima daripada saya melihat sesama anak Yesus itu saling berantem gitu loh, saling menghujat, saling berkata-kata kasar, binatang segala macam. Gila. Sedih lah lihatnya lagi. Iya, kita sedih seperti itu. Makanya kita sampaikan aja kebenaran kita. Kalau ada yang mengatakan kita bidas sesat, udah biar kita ampuni, tidak usah membalas kembali. Karena karakter Kristus itu bukan untuk saling menghakimi. Nah, Bang Kristi bisa lihat kan karakter Kristus dan karakter bukan dari Yesus. Kalau karakter ular tua, dia lebih suka menyerang, memfitnah dan menghakimi. Jadi seperti itu. Jadi kita harus berhikmat bahwa karakter Kristus apalah kita saling mengasihi, menegur tapi dengan kasih, tegas tapi bukan dengan memfitnah atau menghakimi. Seperti itu ya. Habis baterai. Ya, lanjut Bang Kristi. Oke, lanjut. Saya udah malam ya. Iya. Saya izin. Oh iya, di sini juga udah 10:30. Di sini lebih 1 jam. Emang di mana di Kalimantan. Bagian tengah. Oh, Kalimantan ya. Salam kenal Bang Kristi. Oke, saya dari Jawa Barat. Oh, Jawa Baratnya di mana? Di Cibaduyut di Bandung. Oh, Cibaduyut. Orang tua saya Subang. Oh, Subang. Ya, masih ke atas lagi berarti. Nuhun. Oke, kami. Iya, hatur nuhun Aa. Iya, kami. Iya. Ya, pamit ya. Sama-sama. Shalom.
Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Lupa ingatan. Lupa ingatan apa ini? Lupa ingatan. Ya, semua agama mengajarkan kasih. Ya, makanya kan ibaratnya kalau kita tahu saling mengasihi, janganlah kita saling menyakiti. Kalau memang kita ajarkan kebenaran